Assalamualaikum. Halo semuanya. Lanjut membaca Harry Potter dan Batu Bertuah. Kali ini kita sudah sampai chapter 5. Diagon Alley. Keesokan harinya, pagi-pagi Harry sudah terbangun. Meskipun dia tahu hari sudah pagi, dipejamkan matanya rapat-rapat. Aku mimpi, katanya pada diri sendiri. Aku mimpi raksasa bernama Hagrid datang memberitahuku bahwa aku akan masuk sekolah sihir. Kalau ku buka mataku, aku akan berada di rumah dalam lemariku. Tiba-tiba terdengar ketukan keras. Nah, ini dia Baby Petunia mengetuk pintu, pikir Harry dengan kecewa. Tapi dia tetap tidak membuka matanya. Mimpinya indah sekali. Tok tok tok. Ya, gumam Harry. Aku bangun. Dia duduk dan mantel berat Hagrid merosot dari tubuhnya. Gubuk dipenuhi sinar matahari. Badai telah berlalu. Hagrid sendiri tertidur di sofa yang melesak dan ada burung hantu mengetuk-ngetukkan cakarnya di jendela. Paruhnya menggigit koran. Harry terhuyung berdiri. Dia senang sekali seakan ada balon besar menggelembung di dalam tubuhnya. Dia langsung ke jendela dan mengentakkannya hingga terbuka. Burung hantu itu meluncur masuk dan menjatuhkan koran ke atas Hagrid yang tidak terbangun. Si burung hantu kemudian terbang ke lantai dan mulai menyerang mantel Hagrid. Jangan! Harry berusaha menyingkirkan si burung hantu. Tapi burung itu mengatukkan paruhnya dengan galak ke arahnya dan terus saja menyerang mantel itu. Hagrid, kata Harry keras-keras, ada burung hantu. Bayar dia, gumam Hagrid. Hagrid bergumam ke sofa. Apa? Dia minta dibayar karena antar koran. Cari dalam saku. Mantel Hagrid kelihatannya terbuat dari hanya saku-saku saja. Bergebung-gebung kunci, peluru-peluru gotri, bergulung-gulung tali, perkamen, kantong-kantong teh. Akhirnya Harry menarik keluar sejumlah koin yang tampaknya aneh. Beri dia 5 not, kata Hagrid mengantuk. Not? Koin perunggu kecil. Harry menghitung 5 koin perunggu kecil dan si burung hantu mengulurkan kakinya supaya Harry bisa memasukkan uangnya ke dalam kantong kulit kecil yang terikat di kaki itu. Kemudian dia terbang keluar jendela yang terbuka. Hagrid menguap keras-keras duduk dan menggeliat. Lebih baik berangkat sekarang, Harry. Kita harus ke London beli semua keperluan sekolahmu. Harry sedang membalik-balik koin penyihir dan memandangnya. Dia baru saja teringat sesuatu yang membuat balon kebahagiaan di dalam tubuhnya bocor. Hagrid? Kata Hagrid yang sedang menarik bot raksasanya. Aku tak punya uang, dan kau sudah mendengar apa kata Paman Vernon semalam. Dia tak mau membayarku belajar sihir. Saya lupa. Mohon maaf kalau ada penyebutan nama, lokasi, toko. Saya salah ya membacanya. Ada secara saya baca salah. Mohon dimaklumi saja. Saya menyadari saat di chapter 1, 2, 3, 4 saya baca Paman Vernon jadi Paman Veron. Mohon maaf, harusnya Paman Vernon. Paman Vernon Dursley. Semoga benar. Jangan khawatir soal itu, kata Hagrid seraya berdiri dan menggarukkan kepalanya. Apa kau pikir orang tuamu tidak meninggalkan sesuatu untukmu? Tapi kalau rumah mereka hancur, mereka tidak simpan uang di rumah, nak. Nah, pertama-tama kita ke Gringotts, bank penyihir. Makan sosis dulu, dingin enak juga. Dan aku juga tidak tolak sepotong kue ulang tahunmu. Penyihir punya bank, cuma satu, Gringotts, yang menjalankan goblin. Hantu kecil bertampang seram. Sosis yang dipegang Harry sampai terjatuh. Goblin? Ya, jadi kau gila, kau coba merampoknya. Ku beritahu kau, jangan main-main dengan goblin, Harry. Gringotts tempat paling aman di dunia. Kalau kau mau simpan sesuatu, bandingannya mungkin cuma Hogwarts. Aku kebetulan harus ke Gringotts untuk Dumbledore. Urusan Hogwarts. Hagrid meregapkan dirinya dengan bangga.
Dia biasa suruh aku melakukan hal penting untuknya. Jemput kau, ambil sesuatu di Moonfront. Tahu dia bisa percayai aku. Semua siap? Ayo kita berangkat. Harry mengikuti Hagrid keluar menuju ke arah langit cukup cerah sekarang dan laut. Angin cukup cerah sekarang dan laut berkilau ditimpa cahaya matahari. Perahu yang disewa Paman Vernon masih ada dengan banyak air di dasarnya. Bagaimana kau datang kemari? Harry bertanya, mencari-cari perahu lain. Terbang, jawab Hagrid. Terbang? Ya, tapi kita harus kembali dengan ini. Tak boleh menggunakan sihir setelah aku bersamamu. Mereka duduk di perahu. Harry masih memandang Hagrid, berusaha membayangkan dia terbang. Repot kalau harus mendayung, kata Hagrid. Lagi-lagi melirik Harry, kalau aku mau mempercepat sedikit perjalanan kita, kau keberatan kalau aku minta jangan bilang-bilang di Hogwarts? Tentu saja tidak, kata Harry. Aku ingin sekali melihat lebih banyak ilmu sihir. Hagrid menarik keluar lagi payung merah jambunya, mengetuknya 2 kali di sisi perahu dan meluncur menuju daratan. Kenapa kita gila kalau mau mencoba merampok Gringotts? Tanya Harry. Mantra-mantra, jampi-jampi, kata Hagrid. Saya membuka korannya. Katanya ruangan-ruangan besinya dijaga naga-naga. Lagi pula kalau kau akan susah cari jalan keluar. Gringotts terletak beratus-ratus kilo di bawah London, jauh di bawah stasiun kereta bawah tanah. Sebelum bisa keluar, kau sudah keburu mati kelaparan duluan, walaupun kau berhasil mendapatkan sesuatu. Hagrid duduk diam memikirkan ini. Sementara Harry duduk diam memikirkan ini. Sementara Hagrid membaca korannya. Daily Prophet, harian peramal. Harry sudah tahu bahwa Paman Vernon Harry sudah tahu dari Paman Vernon bahwa orang lebih suka tidak diganggu kalau sedang baca koran. Tapi susah sekali. Seumur hidup belum pernah dia punya pertanyaan sebanyak ini. Kementerian sihir bikin kacau balau seperti biasanya, gumam Hagrid sambil membalikan halaman korannya. Ada kementerian sihir? Tanya Harry tanpa bisa menahan diri. Tentu saja, kata Hagrid. Mereka inginkan Dumbledore jadi menteri, tentu saja. Tapi dia tidak mau tinggalkan Hogwarts. Jadi si Cornelius Fudge yang dapat jabatan ini ceroboh dan bego. Dia kirim burung hantu ke Dumbledore tiap hari minta nasihat. Tapi apa yang dilakukan Kementerian Sihir? Ya, tugas utamanya adalah menjaga jangan sampai Muggle tahu ada banyak penyihir di negeri ini. Kenapa? Astaga, Harry. Semua orang akan menginginkan pemecahan masalah mereka secara gaib. Nah, kan lebih baik tidak kita ganggu saat itu. Lebih baik kita tidak diganggu. Saat itu perahu pelan membentuk tembok pelabuhan. Hagrid melipat korannya dan mereka berdua menaiki undakan batu menuju ke jalan. Orang-orang yang berpasak-pasan dengan mereka sepanjang jalan menuju stasiun kota kecil itu memandang Hagrid dengan penuh keheranan. Harry tidak menyalahkan mereka. Hagrid bukan hanya 2 kali lebih tinggi dari manusia normal. Dia juga terus-menerus menunjuk-nunjuk hal yang biasa seperti meteran di tempat parkir dan berkata keras, "Lihat itu Harry, benda-benda yang dicari-cari Muggle." Hagrid, kata Harry, agak terengah-engah karena berlari agar tidak ketinggalan. Tadi kau bilang ada naga di Gringotts. Katanya sih begitu, kata Hagrid. Wah, aku ingin sekali punya naga. Kau ingin punya naga? Dari kecil sudah kepingin. Nah, kita sampai. Mereka telah tiba di stasiun. Ada kereta ke London yang berangkat 5 menit lagi. Hagrid yang tidak memahami uang Muggle menyerahkan uangnya ke Harry supaya dia bisa membeli karcisnya. Di atas kereta, orang-orang memandang dengan lebih heran lagi. Hagrid duduk di 2 kursi dan merajut sesuatu yang kelihatannya seperti tenda sirkus warna kuning kenari. Suratmu masih ada, Harry? Tanyanya sambil terus merajut. Harry mengeluarkan amplop perkamen dari dalam kantongnya. Bagus. Di situ ada daftar semua keperluanmu, kata Hagrid. Harry membuka lipatan kertas satu lagi yang malam tidak diperhatikannya dan membaca. Sekolah Sihir Hogwarts. Seragam. Siswa kelas 1 memerlukan 1. 3 setel jubah kerja sederhana hitam.
2. Satu topi kerucut hitam untuk dipakai setiap hari. 3. Sepasang sarung tangan pelindung dari kulit naga atau sejenisnya. 4. Satu mantel musim dingin hitam kancing perak. Tolong diperhatikan bahwa semua pakaian siswa harus ada label namanya. Buku. Semua siswa harus memiliki buku-buku seperti berikut. Kitab Mantra Standar Tingkat 1 oleh Miranda Gosholt, Sejarah Sihir oleh Bathilda Bagshot, Teori Ilmu Gaib oleh Adalbert Wolfling, Pengantar Transfigurasi bagi Pemula oleh Emmerich Switch, 1000 Tanaman Obat dan Jamu Gaib oleh Pirida Spore, Cairan dan Ramuan Ajaib oleh Arsenius Jigger, Hewan-hewan dan fantasi di mana mereka bisa ditemukan oleh Newt Scamander, Kekuatan Gelap, Penuntun Perlindungan Diri oleh Quentin Trimble, Hewan-hewan fantasi dan di mana mereka bisa ditemukan oleh Newt Scamander. Film Fantastic Beasts and Where You Can Find Newt Scamander. Peralatan lain: 1 tongkat sihir, 1 kuali, bahan campuran timah putih, timah hitam, ukuran standar 2, 1 set tabung kaca atau kristal, 1 teleskop, 1 set timbangan kuningan. Siswa diizinkan membawa burung hantu atau kucing atau kodok. Orang tua diingatkan bahwa siswa kelas 1 belum boleh memiliki sapu sendiri. Apa semua ini bisa dibeli di London? Tanya Harry keheranan. Kalau kau tahu belinya di mana? Jawab Hagrid. Harry belum pernah ke London. Meskipun Hagrid tampaknya tahu kemana dia akan pergi, jelas bahwa dia tidak terbiasa menuju ke sana dengan cara biasa. Dia tersangkut pembatas tempat pembelian karcis kereta bawah tanah dan mengeluh keras-keras bahwa tempat duduknya terlalu sempit dan keretanya terlalu lambat. Aku tak mengerti bagaimana Muggle bisa bertahan tanpa kekuatan sihir, katanya. Sementara mereka menuruni eskalator macet menuju jalan ramai yang di kanan kirinya dipenuhi deretan toko. Hagrid besar sekali, sehingga dengan mudah dia menyibak orang-orang yang lewat. Harry tinggal berjalan merapat kepadanya saja. Mereka melewati toko-toko buku dan toko-toko musik, restoran hamburger, dan gedung bioskop. Tapi kelihatannya tak ada yang menjual tongkat ajaib. Ini cuma jalan biasa, penuh orang-orang biasa pula. Mungkinkah benar-benar ada gundukan emas penyihir terkubur berkilo-kilometer di bawah mereka? Betulkah ada yang menjual buku mantra dan sapu terbang? Jangan-jangan semua ini cuma lelucon besar buatan keluarga Dursley. Kalau Harry tidak tahu bahwa keluarga Dursley tidak punya rasa humor, dia pasti sudah mengira begitu. Bagaimanapun, kendati semua yang dikatakan Hagrid sejauh ini memang tidak masuk akal, Harry toh mempercayainya. Ini dia, kata Hagrid berhenti. Leaky Cauldron, kuali bocor. Ini tempat terkenal. Tempat itu tempat minum kecil dan kotor. Jika Hagrid tidak menunjuknya, Harry tidak akan pernah melihatnya. Orang-orang melewatinya sama sekali tidak meliriknya. Mata mereka bergulir dari toko buku besar di sisi yang satu ke toko musik di sisi yang lain. Seakan mereka sama sekali tidak bisa melihat Leaky Cauldron. Sejujurnya, Harry punya perasaan aneh. Hanya dia dan Hagrid yang bisa melihatnya. Sebelum dia mengutarakan ini, Hagrid sudah mendorongnya masuk. Untuk tempat terkenal, tempat ini sangat gelap dan kumuh. Beberapa wanita tua duduk di sudut minum sherry dalam gelas-gelas kecil. Salah satu di antara mereka menghisap pipa panjang. Seorang pria kecil memakai topi tinggi dari sutra hitam sedang berbicara dengan pelayan bar yang sudah tua dan botak, dan kepalanya kelihatan seperti kenari dari permen karet. Dengung obrolan pelan berhenti ketika mereka melangkah masuk. Semua orang kelihatannya kenal Hagrid. Mereka melambai dan tersenyum kepadanya. Dan pelayan bar mulai gelas seraya berkata, "Biasa Hagrid." "Tidak bisa Tom, sedang ada urusan Hogwarts," kata Hagrid sambil menepukkan tangannya yang besar ke bahu Harry dan membuat lutut Harry tertekuk. "Astaga," celutuk pelayan bar memandang Harry. Mungkinkah ini?"
Ricky Gordon mendadak sunyi senyap. Beruntungnya aku, bisik Pak Tua pelayan bar. Harry Potter. Sungguh kehormatan besar. Dia bergegas keluar dari meja barnya, buru-buru mendekati Harry dan meraih tangannya dengan air mata bercucuran. Selamat datang kembali, Mr. Potter. Selamat datang kembali. Harry tidak tahu harus bilang apa. Semua orang memandangnya. Si wanita tua yang menghisap pipa terus menghisapnya tanpa menyadari apinya sudah padam. Hagrid berseri-seri. Kemudian terdengar dari kursi yang digeser, dan saat berikutnya Harry sudah bersalaman dengan semua orang yang ada di Licky Cauldron. Doris Crockford, Mr. Potter. Saya tak percaya akhirnya bertemu Anda. Sungguh bangga, Mr. Potter. Saya sungguh bangga. Dari dulu saya sudah ingin menjabat tangan Anda. Saya jadi salah tingkah. Senang sekali, Mr. Potter. Tak bisa terkatakan. Tigel nama saya. Daedalus Tigel. Saya pernah melihat Anda sebelumnya, kata Harry. Bersamaan dengan jatuhnya topi tinggi Daedalus Tigel, saking bersemangatnya dia. Anda pernah membungkuk pada saya di toko. Dia ingat, pekik Daedalus Tigel. Seraya memandang sekeliling. Kalian dengar itu? Dia ingat aku. Harry berjabat tangan tak henti-hentinya. Doris Crockford bolak-balik ingin berjabat tangan dengannya lagi. Seorang pemuda berwajah pucat maju dengan tegang. Sebelah matanya berkedut-kedut. Profesor Quirrell, sapa Hagrid. Harry, Profesor Quirrell akan menjadi salah satu gurumu di Hogwarts. Potter, Profesor Quirrell berkata tergagap seraya menjabat tangan Harry. Tak bisa kukatakan betapa senangnya aku bertemu denganmu. Ilmu gaib apa yang Anda ajarkan, Profesor Quirrell? Pertahanan terhadap ilmu hitam, gumam Profesor Quirrell. Seakan dia lebih suka tidak membicarakan itu. Kau sih sebetulnya tidak perlu Potter. Dia tertawa gugup. Kau akan membeli perlengkapanmu kan? Aku sendiri harus membeli buku tentang vampir. Dia kelihatannya ngeri sendiri. Tapi yang lain tidak membiarkan Harry dikuasai Profesor Quirrell sendiri. Perlu hampir 10 menit untuk melepaskan diri dari mereka. Akhirnya Hagrid berhasil membuat suaranya mengalahkan keributan mereka. Harus pergi. Banyak yang harus dibeli. Ayo Harry. Doris Crockford menjabat tangan Harry untuk terakhir kali, dan Hagrid mengajaknya keluar melewati bar, menuju halaman kecil yang dikelilingi tembok. Ada apa-apa di halaman itu kecuali sebuah tempat sampah dan ilalang. Hagrid menjaringkan kepada Harry. Apa kataku? Aku sudah bilang kan, kau ini terkenal. Bahkan Profesor Quirrell pun gemetar bertemu dengan kau. Tapi dia memang selalu gemetar. Apa dia selalu gugup begitu? Oh, ya, kasihan. Otaknya brilian. Dulu sih baik-baik saja waktu masih belajar dari buku. Tapi kemudian dia cuti setahun mau mengalami sendiri. Orang-orang bilang dia ketemu vampir di Black Forest dan sempat ribut dengan nenek sihir jahat. Sejak itu dia berubah. Takut pada muridnya. Takut pada mata pelajaran yang diajarkannya. Mana payungku? Vampir, nenek sihir jahat. Kepala Harry serasa berputar-putar. Hagrid sementara itu menghitung batu pada tembok di atas tempat sampah. Ke atas 3, ke samping 2. Dia bergumam. Ini dia, mundur Harry. Dia mengetuk tembok 3 kali dengan ujung payungnya. Batu patah yang disentuhnya bergetar, meliuk. Malah di tengahnya muncul lubang kecil. Makin lama makin besar. Sedetik kemudian mereka sudah berhadapan dengan gerbang yang bahkan cukup besar untuk Hagrid. Gerbang masuk ke jalan berbatu yang berbelok-belok dan membelok lenyap dari pandangan. Selamat datang, kata Hagrid, di Diagon Alley. Dia menyeringai melihat Harry terpana. Mereka melangkahi gerbang. Harry cepat-cepat menoleh dan melihat gerbang terbuka itu langsung menyusut kembali menjadi tembok padat. Matahari bersinar cerah. Sinarnya menimpa setumpuk kuali di depan toko paling dekat.
kuali segala ukuran, tembaga, kuningan, timah putih, timah hitam, perak, mengaduk sendiri, dapat dilipat. Begitu bunyi papan yang tergantung di atas Harry. Ya, kau perlu satu, kata Hagrid. Tapi kita harus ambil uangmu dulu. Harry berharap dia punya 8 mata tambahan. Kepalanya menoleh ke segala jurusan ketika mereka menyusuri jalan itu. Mencoba melihat segalanya sekaligus. Toko-toko, barang-barang yang terpajang di depannya, orang-orang yang sedang berbelanja. Semua. Seorang wanita gemuk di depan toko obat sedang menggelengkan kepala ketika mereka lewat. Sambil berkata, hati naga 17 sikel per ons. Gila mereka. Dekut uhu-uhu pelan terdengar dari suara toko gelap dengan tulisan berbunyi. Oh, suara ini ya. Dekut uhu-uhu. Terdengar pelan dari toko gelap dengan tulisan berbunyi, toko burung hantu, serba ada, Alops, kuning kecoklatan, pekikan keras, burung hantu serak, coklat, dan putih bersih. Beberapa anak laki-laki seumuran Harry menempelkan hidung di kaca etalase toko sapu. Lihat, Harry mendengar salah satu dari mereka berkata, Nimbus 2000, yang paling baru, yang paling cepat. Ada toko-toko yang menjual jubah, toko-toko yang menjual teleskop, dan peralatan perak aneh-aneh yang tak pernah dilihat Harry sebelumnya. Etalase yang memajang tong-tong berisi limpa kelelawar dan mata belut, tumpukan buku mantra, dan gulungan-gulungan perkamen, botol-botol ramuan, globe bulan, Gringotts, kata Harry. Mereka telah tiba di depan bangunan putih bersih yang menjulang di antara toko-toko kecil yang lain. Di sebelah pintu perunggu mengkilap berdiri tegak makhluk berseragam merah dan emas. Ya, itu goblin, kata Hagrid pelan. Sementara mereka mendaki undakan batu putih menuju ke tempatnya. Ya, itu goblin, kata Hagrid pelan. Sementara mereka mendaki undakan batu putih menuju ke tempatnya. Si goblin kira-kira sekepala lebih rendah dari Harry. Lebih pendek maksudnya. Wajahnya yang hitam tampak cerdas dengan janggut runcing, dan Harry memperhatikan jari-jari tangan dan kaki yang panjang. Dia membungkuk ketika mereka masuk. Sekarang mereka menghadapi pasang pintu kedua yang ini berwarna perak dengan kata-kata berikut terpahat di atasnya. Masuklah orang asing, tetapi berhati-hatilah terhadap dosa yang harus ditanggung orang serakah. Karena mereka yang mengambil apa saja yang bukan haknya harus membayar semahal-mahalnya. Jadi jika kau mencari di bawah lantai kami harta yang tak berhak kau miliki, pencuri, kau telah diperingatkan, bukan harta yang kau dapat, melainkan ganjaran. Seperti yang sudah kubilang, gila kalau kau berani merampok di sini, kata Hagrid. Sepasang goblin membungkuk ketika mereka memasuki pintu perak dan mereka berada di aula palang besar. Kira-kira lebih dari 100 goblin duduk di atas bangku tinggi di belakang meja panjang. Sibuk menulis di buku kas besar, menimbang koin di timbangan kuningan, memeriksa batu-batu mulia dengan kaca pembesar. Ada terlalu banyak pintu keluar dari aula itu hingga tidak bisa hitung. Tapi ada lebih banyak lagi goblin yang mengantar orang-orang keluar masuk pintu-pintu ini. Hagrid dan Harry menuju meja. Pagi, kata Hagrid kepada goblin yang sedang kosong. Kami datang untuk mengambil uang dari lemari besi Mr. Harry Potter. Punya kuncinya, Sir? Ada, kata Hagrid, dan dia mulai mengeluarkan isi sakunya di atas meja. Beberapa biskuit anjing yang sudah bulukan bertebaran di atas buku kas si goblin, membuat wajah goblin mengerenyit di hidung. Harry melihat goblin di sebelah kanannya sedang menimbang setumpuk batu merah besar-besar, sebesar batu bara yang menyala. Ini dia, kata Hagrid akhirnya, seraya mengacungkan kunci emas kecil mungil. Si goblin memeriksa dengan teliti. Kelihatannya oke, dan aku juga bawa surat dari Profesor Dumbledore, kata Hagrid sok penting sambil membusukkan dada. Ini tentang kau tahu apa di ruang 713. Si goblin membaca surat itu dengan cermat. Baiklah, katanya, mengembalikan surat itu kepada Hagrid. Akan kusuruh petugas mengantar Anda berdua ke kedua tempat simpanan tersebut. Griphook,
Griphook adalah nama goblin lain. Begitu Hagrid selesai menjajal biskuit anjingnya ke dalam sakunya kembali, dia dan Harry mengikuti Griphook menuju salah satu pintu keluar aula. Apa sih? Kau tahu apa di ruang 713 itu? Tanya Harry. Tidak bisa kuberitahu, jawab Hagrid misterius. Sangat rahasia, urusan Hogwarts. Dumbledore mempercayai aku. Bisa dikeluarkan dari pekerjaanku kalau aku memberitahu kau. Griphook membuka pintu untuk mereka. Harry yang mengharapkan ruang malam lagi tercengang. Mereka berada di lorong batu sempit yang diterangi cahaya obor-obor. Lorong itu menurun curam dan ada bekas rel kecil di lantainya. Griphook bersiul. Lalu muncul kereta kecil yang meluncur ke arah mereka. Mereka naik. Hagrid naik dengan susah payah. Dan kereta pun berangkat. Awalnya mereka cuma berbelok-belok melewati lorong berkelit-kelit. Harry mencoba mengingat kiri, kanan, kiri, garpu tengah, kanan, kiri. Tapi tak mungkin. Kereta yang bergerak-gerak itu kelihatannya tahu sendiri jalannya. Sebab Griphook tidak mengemudikannya. Mata Harry pedas diterpa udara dingin, tetapi dia tetap membukanya lebar-lebar. Sekali dia merasa melihat semburan api di ujung lorong dan membalik untuk melihatnya. Apakah itu naga? Tapi terlambat. Mereka meluncur terus semakin dalam, melewati danau bawah tanah dan stalaktit dan stalagmit besar-besar bermunculan di atap dan dasarnya. Aku tak pernah tahu, Harry teriak kepada Hagrid mengatasi bunyi kereta. Apa sih bedanya stalagmit dan stalaktit? Stalagmit pakai M, kata Hagrid. Dan jangan tanya-tanya aku dulu, aku pusing, mau muntah. Wajahnya memang tampak sangat pucat, dan ketika kereta akhirnya berhenti di sebelah pintu kecil di dinding lorong, Hagrid turun dan harus bersandar di dinding, menunggu lututnya berhenti gemetar. Griphook membuka kunci pintu, asap tebal hijau mengepul keluar, dan setelah asap menipis, Harry ternganga. Di dalam ruangan tampak gundukan-gundukan uang emas, tumpukan uang perak, timbunan not, perunggu kecil-kecil. Semua milikmu, Hagrid tersenyum. Semua milikmu, Hagrid tersenyum. Semua milik Harry, bukan main. Warga Dursley pastilah tak tahu tentang ini. Kalau tidak, pasti mereka sudah rebut dalam sekejap. Betapa seringnya mereka mengeluh besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk membesarkan Harry. Padahal selama ini ada harta begitu banyak miliknya, terkubur dalam-dalam di bawah kota London. Hagrid membantu Harry memasukkan uang ke dalam tas. Yang emas ini galeon, dia menjelaskan. 17 sikel perak sama dengan 1 galeon. Dan 29 not sama dengan 1 sikel. Gampang kan? Ini sudah cukup untuk 2 semester. Sisanya biar aman di sini. Dia menoleh pada Griphook, ruang 713 sekarang. Dan bisa tidak kelihatannya lebih pelan sedikit. Cuma satu kecepatan, kata Griphook. Ada kesempatan. Mereka masuk semakin dalam sekarang dan semakin cepat. Udara semakin lama semakin dingin ketika mereka membelok di tikungan-tikungan tajam. Mereka melewati jurang bawah tanah dan Harry membungkuk di tepi kereta untuk melihat apa yang ada di dasar yang gelap. Tapi Hagrid menggeram dan menarik tengkuknya masuk kereta. Ruang besi 713 tidak ada lubang kunci. Mundur, kata Griphook sok penting. Dia membelai lembut pintunya dengan satu jarinya dan pintu itu meleleh begitu saja. Kalau orang lain, bukan Goblin Gringotts yang melakukannya, mereka akan tersedot lewat pintu dan terperangkap di dalam, kata Griphook. Berapa sering kau mengecek kalau ada orang terperangkap di dalam, kata Harry. Kira-kira sekali dalam 10 tahun, kata Griphook, dengan seringai agak menyebalkan. Sesuatu yang betul-betul luar biasa pastilah ada di dalam ruang besi dengan pengaman istimewa ini. Harry yakin, maka dia melongok dengan penuh semangat, berharap melihat permata-permata hebat paling tidak. Tapi awalnya dia mengira ruangan itu kosong, kemudian dilihatnya bungkusan kertas coklat kecil kumal tergeletak di lantai. Hagrid memungutnya dan memasukkannya hati-hati ke dalam mantelnya.
Harry ingin sekali tahu apa isi bungkusan itu. Tetapi dia tahu sebaiknya dia tidak bertanya. Ayo, naik kereta celaka ini lagi, dan jangan bicara padaku dalam perjalanan pulang. Paling baik aku tutup mulut, kata Hagrid. Setelah perjalanan naik kereta gila-gilaan, mereka berdiri kesilauan di dalam cahaya matahari di luar Gringotts. Harry tak tahu harus kemana dulu sekarang setelah dia punya satu tas penuh uang. Dia tak perlu tahu berapa galleon senilai dengan 1 pound untuk mengetahui bahwa dia sedang memegang lebih banyak uang daripada yang pernah dimilikinya selama hidupnya. Bahkan lebih banyak daripada yang dimiliki Dudley. Lebih baik beli seragammu dulu, kata Hagrid. Seraya mengangguk ke arah jubah untuk segala acara kreasi Madam Malkin. Jubah untuk segala acara kreasi Madam Malkin. Harry, kau keberatan tidak kalau aku pergi sebentar ke Leaky Cauldron untuk beli minuman? Aku benci kereta Gringotts. Dia masih kelihatan sedikit pucat, maka Harry masuk ke toko Madam Malkin sendirian, merasa gugup. Madam Malkin adalah penyihir bertubuh pendek, gemuk, penuh senyum, berpakaian serba lembayu muda. Hogwarts, nak, katanya. Ketika Harry baru mau bicara, banyak yang kesini. Sekarang malah ada satu yang sedang ngepas. Di bagian belakang toko, seorang anak kecil dengan wajah runcing pucat berdiri di atas bangku pendek kecil. Sementara ada penyihir kedua yang melipat jubah hitam panjangnya dan menyematkannya dengan jarum pentul. Madam Malkin menyuruh Harry berdiri di atas bangku di sebelahnya, memasukkan jubah panjang melewati kepalanya, dan mulai menyematkan sampai panjangnya pas. Halo, sapa anak raja itu. Hogwarts juga? Ya, jawab Harry. Ayahku di sebelah membeli bukuku dan ibuku di toko lain mencari tongkat, kata anak itu. Suaranya membosankan dan seperti dipanjang-panjangkan. Sesudah itu nanti aku akan menarik mereka melihat sapu balap. Aku tak mengerti. Kenapa anak-anak kelas 1 tidak boleh punya sapu sendiri? Kurasa aku akan memaksa ayah supaya membelikan aku sapu dan akan kuselundupkan. Harry jadi langsung ingat Dudley. Apa kau sudah punya sapu? Si anak melanjutkan. Belum, jawab Harry. Main Quidditch? Tidak, kata Harry lagi. Sementara dalam hatinya bertanya-tanya sendiri. Apa gerangan Quidditch itu? Aku sih main, ayah bilang kelewatan kalau aku tidak terpilih dalam tim asramaku. Dan harus kukatakan, aku sepakat. Sudah tahu kau akan di asrama mana? Tidak, jawab Harry, yang makin lama makin merasa bodoh. Ya, mereka tidak ada yang tahu sampai mereka tidak ada yang tahu sampai mereka tiba di sana kan. Tapi aku tahu aku akan masuk ke Slytherin. Semua keluarga kami di sana. Bayangkan kalau sampai di Hufflepuff, kurasa aku akan pindah, ya kan? Jawab Harry yang berharap bisa mengatakan sesuatu yang lebih menarik. Lihat orang itu, kata anak itu tiba-tiba mengangguk ke arah jendela depan. Hagrid berdiri di sana, menyeringai kepada Harry dan menunjuk 2 es krim besar untuk memberitahukan itulah sebabnya dia tidak bisa masuk. Itu Hagrid, kata Harry, senang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui anak itu. Dia bekerja di Hogwarts. Oh, kata anak itu, aku sudah dengar tentang dia. Dia semacam pelayan kan? Dia pengawas binatang liar, kata Harry. Makin lama dia makin tidak menyukai anak itu. Ya, itulah, kudengar dia semacam orang liar, tinggal di gubuk di halaman sekolah dan dari waktu ke waktu dia mabuk, mencoba menyihir, tapi hasilnya malah membakar tempat tidurnya sendiri. Menurut aku dia hebat, kata Harry dingin. Begitu? Kata si anak sedikit melecehkan. Kenapa dia bersamamu? Di mana orang tuamu? Sudah meninggal, kata Harry pendek. Dia tidak ingin membicarakan hal ini dengan anak itu. Oh, maaf, kata si anak. Tapi kedengarannya tidak menyesal sama sekali. Tapi mereka bangsa kita kan? Mereka penyihir kalau itu maksudmu. Menurut aku sih bangsa lain sebaiknya jangan diizinkan bergabung. Ya kan? Mereka tidak sama. Mereka tidak pernah dibesarkan dengan cara-cara kita. Beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang Hogwarts sampai menerima surat. Bayangkan, menurut aku sih sebaiknya mereka cuma menerima keluarga penyihir saja. Siapa sih nama keluargamu? Tetapi sebelum Harry sempat menjawab, Madam Malkin berkata, sudah selesai, nak. Dan Harry yang malah senang bisa menghindari orang itu langsung loncat turun dari bangku.
Sampai ketemu di Hogwarts ya, kata anak itu. Harry agak diam ketika dia memakan es krim yang diberikan Hagrid untuknya. Coklat dan raspberry dengan cacahan kacang. Ada apa? Tanya Hagrid. Tidak ada apa-apa, Harry berbohong. Mereka berhenti untuk membeli perkamen dan pena bulu. Harry agak gembira ketika dia menemukan sebotol tinta yang warnanya berubah ketika dipakai menulis. Ketika mereka telah meninggalkan toko, dia menyeletuk. Hagrid, Quidditch itu apa sih? Astaga Harry, aku lupa. Aku lupa terus bahwa belum banyak yang kau tahu. Bahkan Quidditch pun kau belum tahu. Jangan membuatku merasa lebih parah, kata Harry. Dia memberitahu Hagrid tentang anak pucat di dalam toko Madam Malkin. Dan dia bilang orang-orang dari keluarga Muggle harusnya tidak diterima di... Kau bukan dari keluarga Muggle. Kalau saja dia tahu siapa sebetulnya kau sejak kecil, pastilah dia sudah diberitahu namamu jika orang tuanya memang penyihir. Kau sudah lihat sendiri di Rick Crawdon. Lagi pula, dia tahu apa sih? Beberapa penyihir terbaik malah orang-orang yang memang diberikan bakat sihir tapi berasal dari keluarga Muggle. Lihat saja ibumu, bagaimana kakaknya. Jadi Quidditch itu apa? Itu olahraga kita, olahraga penyihir, semacam sepak bola kalau di dunia Muggle. Semua orang nonton Quidditch, dimainkan di udara dengan naik sapu terbang dan ada 4 bola. Agak susah menjelaskan aturannya. Dan apa itu Slytherin dan Hufflepuff? Nama-nama rumah asrama di sekolah ada 4. Semua bilang Hufflepuff isinya anak-anak yang canggung. Tapi kalau begitu pastilah aku masuk Hufflepuff. Hufflepuff, kata Harry muram. Lebih baik Hufflepuff daripada Slytherin, kata Hagrid keras. Semua penyihir yang jahat dulunya tinggal di Slytherin. Kau tahu siapa? Salah satunya. Maaf, kau tahu siapa dulunya di Hogwarts? Bertahun-tahun yang lalu, kata Hagrid. Mereka membeli buku-buku Harry di Flourish and Bloods. Di toko buku itu raknya penuh sampai di langit-langit dengan berbagai buku. Dari buku setebal batu bata bersampu kulit sampai buku sebesar perangko dengan sapu sutra. Buku-buku itu dengan gambar aneh-aneh dan ada beberapa buku yang sama sekali kosong melompong. Bahkan Dudley yang sama sekali tak pernah membaca apa-apa akan senang memiliki beberapa buku yang ada di sini. Hagrid nyaris sampai harus menyeret Harry dari buku kutukan dan kontra kutukan, pikat kawan dan kutuk lawan dengan pembalasan dendam mutakhir, rambut rontok, kaki lemas, lidah beku, dan banyak macam lagi oleh Profesor Vindictus Viridian. Aku sudah mencoba mencari cara mengutuk Dudley. Aku tidak bilang itu bukan ide yang baik, tapi kau tidak boleh menggunakan sihir di dunia Muggle kecuali dalam keadaan sangat istimewa, kata Hagrid. Lagi pula kau belum bisa menggunakan kutukan itu. Kau masih perlu belajar banyak sebelum mencapai tingkat itu. Hagrid juga tidak mengizinkan Harry membeli kuali emas. Menurut daftarmu harus timah campuran. Tetapi mereka mendapat satu set timbangan bagus untuk menimbang bahan-bahan ramuan dan teleskop kuningan yang bisa dilipat. Kemudian mereka ke toko bahan ramuan yang untungnya cukup menarik, soalnya baunya busuk bukan main. Campuran antara telur busuk dan kol busuk. Tong sering pakai kol ya. Kayak bau kol tuh kurang disukai sama pengarangnya. Jadi kayak di sini terlihat kayaknya Harry tidak terlalu suka bau kol. Tong-tong berisi lendir berjajar di lantai-lantai. Toples-toples berisi ramuan, akar-akar kering dan bubuk berwarna cerah berderet di dinding, bubuk berwarna cerah berderet di dinding, bergebung bulu-bulu, untayan tari, dan cakar-cakar melengkung bergantungan di langit-langit. Sementara Hagrid minta si penjaga toko untuk menyiapkan bahan-bahan dasar ramuan untuk Harry. Harry sendiri sibuk mengamati tanduk perak unicorn yang harganya 21 galon satu buah dan mata kumbang yang hitam kecil-kecil dan berkilat 5 nut sendok. Di luar toko Hagrid memeriksa daftar Harry lagi. Tinggal kurang tongkatmu. Dan aku belum beli hadiah ulang tahun buatmu. Harry merasa mukanya merah. Tak usah,
Aku tahu begini saja, aku hadiahi kau binatang, bukan kodok. Kodok sudah ketinggalan mode beberapa tahun yang lalu. Kau akan ditertawakan, dan aku tak suka kucing karena membuatku bersin. Kau akan kubelikan burung hantu. Semua anak kepingin punya burung hantu. Mereka berguna sekali mengantar surat dan bermacam-macam lagi. 20 menit kemudian mereka meninggalkan toko burung hantu serba ada Alox yang gelap dan penuh bunyi gesekan bulu dan mata berkilat yang berkelip-kelip. Harry sekarang menenteng sangkar besar berisi burung hantu putih seputih salju yang tengah tidur nyenyak dengan kepala menyusup ke balik sayap. Dia tak bisa berhenti menyampaikan ucapan terima kasih dengan terbata-bata seperti Profesor Quirrell. Ya, kembali, kata Hagrid parau. Kupikir kau tak banyak mendapat hadiah dari keluarga Dursley. Tinggal ke Ollivanders sekarang. Satu-satunya tempat untuk beli tongkat. Ollivanders dan kau akan mendapatkan tongkat terbaik. Tongkat sihir. Ini sudah ditunggu-tunggu Harry. Toko terakhir ini sempit dan kumuh. Huruf-huruf emas yang sudah mengelupas di atas pintunya berbunyi. Ollivanders, pembuat tongkat sihir bagus sejak 382 sebelum Masehi. Sebatang tongkat tergeletak di atas bantal usam di etalase berdebu. Denting bel berbunyi di dalam Denting bel berbunyi di kedalaman toko. Denting bel berbunyi di kedalaman toko ketika mereka melangkah masuk. Tempat itu kecil sekali, kosong, hanya ada satu kursi tinggi kurus. Hagrid duduk menunggu di kursi itu. Harry merasa aneh, seakan dia memasuki perpustakaan yang peraturannya sangat ketat. Dia menelan banyak pertanyaan yang baru bermunculan di benaknya dan melihat-lihat saja ribuan kotak pipih yang bertumpuk rapi sampai ke langit-langit. Entah kenapa, bulu tengkuknya berdiri. Debu dan kesunyian di toko ini rasanya mengandung sihir rahasia. Selamat sore, terdengar suara lembut. Harry melonjak. Hagrid pastilah melonjak juga, sebab terdengar bunyi derit keras dan cepat-cepat bangkit dari kursinya. Seorang laki-laki tua berdiri di hadapan mereka. Matanya yang lebar dan pucat bercahaya bagai bulan di dalam toko yang suram itu. Halo, kata Harry salah tingkah. Ah ya, kata laki-laki itu. Ya, sudah kuduga aku akan segera bertemu kau, Harry Potter. Katanya yakin. Matamu sih mirip mata ibumu. Rasanya baru kemarin dia di sini membeli tongkat pertamanya. 25,5 senti, mendesir dia jika digerakkan. Terbuat dari bahan dedalu. Tongkat bagus untuk penyihir. Mr. Ollivander mendekati Harry. Harry berharap dia berkedip. Matanya yang keperakan itu agak mengerikan. Ayahmu sebaliknya, dia lebih suka tongkat mahogani. 27,5 senti, lentur, sakti, dan cocok sekali untuk transfigurasi. Ya, tadi ku bilang ayahmu lebih suka tongkat itu. Sebetulnya tongkatnya lah yang memilih si penyihir, tentu saja. Mr. Ollivander sudah dekat sekali sehingga hidungnya dan hidung Harry nyaris bersentuhan. Harry bisa melihat bayangan dirinya di dalam mata berkabut itu. Dan ini rupanya Mr. Ollivander menyentuh bekas, ini tulisannya belas luka berbentuk kilat menyambar. Mr. Ollivander menyentuh bekas luka berbentuk kilat menyambar di dahi Harry dengan jarinya yang putih panjang. Aku minta maaf karena aku yang menjual tongkat yang menyebabkan luka ini, katanya lembut. 33,5 senti, kayu cemara, sakti, sangat sakti, dan jatuh ke tangan yang salah. Ya, kalau saja aku tahu apa yang akan dilakukan tongkat itu di luar. Dia menggelengkan kepala dan kemudian betapa leganya Harry. Mr. Ollivander melihat Hagrid. Rubeus Hagrid, senang sekali bertemu dengan kau. 40 senti agak bengkok kan? Betul, sir. Ya, kata Hagrid. Tongkat bagus, tapi kuduga mereka mematahkannya jadi dua waktu kau dikeluarkan, kata Ollivander mendadak galak. Ya, betul, kata Hagrid. Kakinya bergerak-gerak gelisah. Tapi saya masih simpan potongannya, dia menambahkan dengan riang. Tapi kau tidak memakainya kan? Kata Mr. Ollivander. Oh tidak, sir, jawab Hagrid cepat-cepat. Harry melihat Hagrid mencekram payung merah jambu yang erat-erat ketika bicara. Kata Mr. Ollivander menatap tajam Hagrid. Nah,
Mr. Potter, coba kita lihat. Dia menarik keluar meteran panjang dengan tanda-tanda perak dari dalam kantongnya. Tangan mana tangan pemegang tongkatmu? Tangan kanan, kata Harry. Jurkan tanganmu, bagus. Dia mengukur Harry dari bahu ke jari, kemudian pergelangan tangan ke siku, bahu ke lantai, lutut ke ketiak, dan sekeliling kepala. Sementara mengukur, dia berkata, semua tongkat Ollivander punya intisari kegaiban, Mr. Potter. Kami menggunakan rambut unicorn, bulu ekor burung phoenix, dan nadi jantung naga. Tak ada dua tongkat Ollivander yang sama. Seperti halnya tak ada dua unicorn, naga, atau phoenix yang persis sama. Dan tentu saja kau tak akan mendapatkan hasil baik dengan tongkat penyihir lain. Ini mengatakan bahwa tongkat penyihir itu unik, nggak bakal ada yang sama. Harry mendadak menyadari bahwa meteran yang sedang mengukur jarak antara kedua lubang hidungnya mengukur sendiri. Mr. Ollivander berkeliling di depan rak-rak, menurunkan kotak-kotak. Sudah cukup, katanya, dan meteran itu langsung terpuruk mengunuk di lantai. Baik, Mr. Potter, cobalah yang ini. Beechwood dan nadi jantung naga. 20,5 cm. Bagus, fleksibel, sambil cobalah menggoyangkannya. Harry meraih tongkat itu dan merasa bego menggoyangkannya sedikit. Tapi Mr. Ollivander langsung merebutnya. Maple dan bulu phoenix, 17,5 cm. Sabetannya oke, cobalah. Harry mencoba, tapi baru saja dia mengangkatnya, tongkat itu direbut balik oleh Mr. Ollivander. Tidak ini. Ebony dan rambut unicorn. 20/4 elastis. Ayo, coba yang ini. Harry mencobanya dan mencoba yang lain. Dia sama sekali tak tahu apa yang dinantikan Mr. Ollivander. Tumbukan tongkat yang sudah dicoba menggunung semakin lama semakin tinggi di atas kursi kurus. Tapi semakin banyak tongkat yang diambil dari rak, semakin senang tampaknya Mr. Ollivander. Pemilih, jangan khawatir. Kita akan menemukan tongkat yang pas di sini. Bagaimana ya kalau kenapa tidak? Kombinasi yang tidak biasa. Holly dan bulu phoenix, 27,5 cm. Bagus dan lentur. Harry mengambil tongkat itu. Mendadak jari-jarinya terasa hangat. Diangkatnya tongkat ke atas kepala, diayunkannya ke bawah di udara yang berdebu. Dan semburan bunga api merah keemasan meluncur dari ujungnya seperti kembang api, membuat bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Hagrid berteriak dan bertepuk tangan. Mr. Ollivander berseru, "Oh, bravo! Ya, sungguh bagus sekali. Wah, sungguh aneh sekali." Diletakkan kembali tongkat Harry ke dalam kotaknya dan dibungkusnya dengan kertas coklat sambil terus gulungan. Aneh. Maaf, kata Harry. Tapi apa yang aneh? Mr. Ollivander menatap Harry dengan matanya yang pucat. Aku ingat semua tongkat yang pernah aku jual, Mr. Potter. Satu persatu. Kebetulan, phoenix yang bulu ekornya ada di tongkatmu menghasilkan satu bulu lagi. Hanya satu. Sungguh aneh sekali kalau ditakdirkan menjadi pemilik tongkat ini. Sementara saudaranya lah yang memberimu bekas luka itu. Harry menelan ludah. Ya, 30,5 cm. Sungguh aneh hal-hal semacam ini terjadi. Tongkat yang memilih penyihir. Ingat, kurasa kami harus mengharap kau melakukan hal-hal luar biasa, Mr. Potter. Lagi pula, dia yang namanya tak boleh disebut melakukan hal-hal yang luar biasa, mengerikan. Ya, tapi luar biasa. Harry bergidik, dia tak yakin apakah dia sangat menyukai Mr. Ollivander. Dia membayar 7 galon emas untuk tongkat itu, dan Mr. Ollivander membungkuk mengantar mereka meninggalkan tokonya. Tokonya hilang. Kenapa ya? Oh, muka saya nggak kelihatan. Jadi tongkat Harry itu tongkat, kau tahu siapa? Sama, saudara. Matahari sore bergantung rendah di langit. Harry dan Hagrid kembali ke Diagon Alley, kemudian menembus tembok, kembali ke Leaky Gordon yang sekarang kosong. Sepanjang jalan, Harry tidak bicara sama sekali. Dia bahkan tidak menyadari betapa orang-orang di kereta bawah tanah terheran-heran melihat mereka.
yang membawa begitu banyak belanjaan yang bentuk dan bungkusannya aneh-aneh. Dengan burung hantu seputih salju tidur di pangkuan Harry. Naik eskalator lagi, keluar stasiun di Paddington. Harry baru menyadari di mana mereka berada ketika Hagrid menjawil bahunya. Masih sempat makan sebentar sebelum keretamu berangkat, katanya. Dia membeli hamburger dan mereka duduk di kursi plastik untuk memakannya. Berkali-kali Harry memandang berkeliling. Segala sesuatu terasa aneh. Kau tahu apa, Harry? Dari tadi diam saja, kata Hagrid. Harry tak yakin dia bisa menjelaskan. Hari ini hari ulang tahun paling menyenangkan dalam hidupnya. Tapi dia mengunyah hamburgernya. Mencoba menemukan kata-kata. Semua orang menganggapku istimewa, katanya. Akhirnya, semua orang diri John, Profesor Quirrell, Mr. Ollivander, tapi aku sama sekali tak tahu apa-apa tentang sihir. Bagaimana mereka bisa mengharapkan aku melakukan hal luar biasa? Aku terkenal dan aku bahkan tak ingat aku terkenal karena apa. Aku tak tahu apa yang terjadi ketika masukku pada malam orang tuaku meninggal. Hagrid mencondongkan tubuh di atas meja di balik jenggot liar dan alis tebalnya. Senyumnya ramah sekali. Jangan khawatir, Harry. Kau akan belajar dengan cepat. Semua orang mulai dari awal di Hogwarts. Kau tak akan mendapat masalah. Jadilah dirimu sendiri. Aku tahu ini berat. Kau telah dipilih dan ini selalu berat. Tapi kau akan senang di Hogwarts. Dulu aku juga. Bahkan sampai sekarang pun masih. Hagrid membantu Harry naik ke kereta yang akan membawanya kembali ke keluarga Dursley, kemudian menyerahkan amplop. Karcis keretamu ke Hogwarts, katanya. Tanggal 1 September, King Cross. Semua tercantum di karcismu. Kalau ada masalah dengan keluarga Dursley, kirimi aku surat lewat burung hantumu. Dia akan tahu di mana temukan aku. Sampai ketemu lagi, Harry. Kereta bergerak meninggalkan stasiun. Harry ingin memandang Hagrid sampai dia tak kelihatan lagi. Dia bangkit dari tempat duduknya dan menempelkan hidungnya di kaca jendela. Tapi begitu dia mengencapkan mata, Hagrid sudah lenyap. Itu tadi chapter 5 ya. Sampai chapter ini saya menyadari tentang bau kol tadi. Kayaknya jika Rowling nggak suka bau kol atau bagaimana, nggak tahu juga. Sama hamburger salah satu makanan yang paling sering disebut di sini, hamburger. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.